dari SHMSY yang akan menyampaikan tausiahnya di hadapan kita semua. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. لقد قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ingkang kula hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Merden, Assalamualaikum warga Merden. Assalamualaikum warga Merden. Jadi nalikane Kanjeng Nabi assalamualaikum. Napa? Jawabannya waalaikum asyraf. Kuli 10 tok. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. 20 tok. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30. Assalamualaikum warga Merden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30. Ingkang kula hormati Ibu Kepala Desa Kedung Waluh napa Wuluh?
mulai adat. Ini kepala desanya masih muda sekali, ini pantas jadi anak saya itu. Hadirin hadirat jamaah pengajian Ahad pagi yang berbahagia. Satu kalimat syukur dumateng Allah kelawan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Dari kemarin saya di Tasik, tadi pagi di Banyumas, subuhan jam 9 di Banjar. Alhamdulillah lancar. Habis ini kemana? Tidur. Lah iya dari kemarin kelayaban dong. Tidur. Oh nanti malam masih satu lagi acara Isra Mi'raj. Ini yang harus kita syukuri. Semoga syukur ini memenuhi iman kita. Okay? Karena apa yang kita kaji dulu bahwa hidup itu, iman itu terbagi dalam dua kategori, asyukru wassabru, syukur dan sabar. Laras badan, masih ingat apa tidak? Gara-gara mung tokon ngene maning, kengko terampung lah. Insyaallah. Asyukru wassabru. Jadi iman itu penuh 50% karena syukur, 50% karena sabar. Jadi uplak-uplak. Muter-muter. Iman gini kok antara syukur dan sabar. Tesi kemutan buatan syukur niku napa? Ngandel ora. Tesi kemutan badan. Syukur itu apa? Lu dulu kan sudah saya sampaikan. Hari ini ujian. Ya. Syukur itu gambarannya siapa Bapak Ibu? Syukur itu siapa? Gambarannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Saya tuh bingung yang diminum itu yang mana, ini apa ini gitu loh. Kira udah sajen kok mas. Matur terima kasih. Ibu madan medeni kok. Ulang balik Bapak Ibu, ini biar terkait. Syukur itu siapa? Gambarannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang ia tidak punya? Semuanya punya. Jabatan raja terbesar dunia saat itu, tidak ada lawannya. Harta merah meruh, melimpah ruah. Intelektual, keilmuan. Siapa yang bisa mengalahkan Daud dan Sulaiman, bapak dan anak sebagai raja dan nabi? Bapaknya Daud juga raja juga nabi, anaknya raja juga nabi. Ibunya kepala desa, anaknya juga kepala desa. Boleh itu, boleh. Nah, ini mesti merancang. Ibunya aja kepala desa, anaknya jadi bupati. Boleh, enggak. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dinobatkan sebagai raja tidak ada bandingnya. Kepinterannya luar biasa. Bangsa jin, bangsa hewan menjadi anak buahnya Nabi Sulaiman. Kira-kira netong tengku dahulu anak wong sing kaya kuwe, sugih pol-polan, pinter pol-polan,
Kowe kuwi kira-kira. Medit. Sombong. Sombong deh. Kalau ibu sombong. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Jadi wong syukur itu tidak pernah dumeh. Duwe banda akeh, duwe ilmu yang luar biasa, tidak pernah dumeh, tidak mentang, tetapi dia mengatakan semua ini karena karunia Allah. Suatu ketika jenengan nanti diparingi harta yang banyak sekali oleh Allah, katakan ini hanya titipan Allah. Sapa sing arep bandaku jukut sekarepmu. Baik. Eman-eman nggih, Pak. Eman-eman. Itulah sinten Bapak Ibu Nabi Sulaiman. Sedangkan sebaliknya yang kufur nikmat sinten? Korun itu dumeh. Nalikane kancane Run jan rika mukti banget si Pilu. Apa kata dia? Ini kan kerja kerasku. Ini kan hasil intelektualku. Begitu. Gembeleng mboten Ibu? Geleng. Benten mboten kali Sulaiman? Nek Sulaiman itu ngelembah. Lawong banda kan titipan Allah. Nggih wonten nek kados mekaten. Kula nggih mboten itu. Diparingi ilmu nggih alhamdulillah. Lembah mana? Beda kalau korun. Ini loh saya kerja kerasku. Apa maning Bu? Keuletanku. Apa maning Bu? Aku nenang mantap. Nah, kula menika korun dipun sebat sebagai apa? Hamba yang kufrun nikmat. Kula menika panjenengan ampun kados sinten korun, kaki korun. Jadilah seperti Nabi Sulaiman. Nah, wong sing lembah mana tuh begitu. Nilainya berapa Bu? 50% memenuhi ini. Yang 50% lagi apa? Nah, tambahan hari ini mukadimahnya sabar. Jadi upah ukup wong murid ya syukur dan sabar. Syukur wis bisa nomor dereng ngelampain itu. Dereng. Bu nomor dereng. Dereng setelah pengajian yang kedua kok dereng. Nah, sekarang sabar. Sabar itu apa? As-sabru huwa al-habs. Sabar itu artinya menahan. Ya, apa Bu? Menahan. Apa Pak? Menahan. Hujanku bapaknya sedikit banget. Ibu kok isine iki? Ya. Ki apa jatah papat apa yo? Ibu berapa? Teng pundi-pundi wis niku lho, napa teng pura-pura kesiku Ibu. Karena ibune bapaknya sabar. Bapaknya teng pundi niku? Oh, teng Jakarta. Ya memang kalau ada pekerjaan 4 biarkan bapak-bapak yang kerja. Nggih. Kalau cuma 4 biarkan bapak yang kerja. Kalau 100 boleh bapak dan ibu bekerja. Jangan sampai bapak tidak kerja sing malah ibu. Jangan sih bapak lagi manuk karo sing sok malah sing pasar sinten ibune. Lah kalau begitu waris dibalik saja, yang dapat 2 bagian ibu, dapat 1 bagian bapak. Mau Pak? Mau apa tidak? Ya. Ya nek ora gelem ya sing umpet bapak ke aja. Esuk-esuk jam 3 pasar bapak kayak sih. Jadi seru temen. Itulah
Subhanahu wa ta'ala menobatkan laki-laki mendapatkan dua bagian karena laki-laki punya tanggung jawab baik keluarga dan istrinya, anak-anaknya juga orang tuanya. Jadi ibu-ibu mangke nggih nek pun sepah itu yang tanggung jawab sinten Bu? Anak lanang. Bukan anak wadon, anak lanang. Mulane diwehi rong bagian, kowe ngurusi keluargamu karo wong tuamu. Sedangkan wong wadon dapat satu bagian utuh. Bu, tidak punya kewajiban. Yang paling bagus itu ibu-ibu punya income. Ibu-ibu ndek pendapatan godewek. Mangan jaluk karo kalau duitnya ibu ini gojone teng nang ramane. Bu, jenengan nek gadah duit disimpen, dijiret sing kenceng. Godewek. Makan minta jatah sama. Sampai hari ini, detik ini, saya belum pernah tahu berapa uang istri saya. Kayaknya si akeh kan beraman di bio, tapi harus takon isin. Karena nyong ngerti dewek. Dia tertarik dengan saya kan karena ada pengajian harta perempuan untuk dirinya sendiri, sedangkan harta laki-laki untuk semuanya. Tertarik dia. Kalau begitu berarti hartaku untuk diriku sendiri. Ya, siap saya menerima dilamar. Siap dilamar, mboten? Lebih bocor atau lebih bocor? Itu sebab filosofi kenapa wong lanang uli loro, wong wadon uli karena wong lanang duwe dua tanggung jawab, sedangkan wong wadon satu tanggung jawab. Duite wong wadon godhe. Kembali. Jadi tadi apa? Sabar itu artinya apa, Bu? Menahan. Ada tiga setidaknya. Ada tiga, okay? Pertama, habsul lisan, habsul lisan minasyakwa wasuh. Ini yang pertama. Yang kedua, habsul nafas minal hazan wal jaza'. Dan habsul jawarih minat tasyaddud wal khudu'. Apa balas orang penting ngerti, yang penting banget ngaji. Nggih. Orang penting ngerti. Napa niku, Pak? Terus gampang kan wangel niku. Coba jenengan sakit betul. Habsul lisan. Wih, keren juga tadi. Habsul lisan. Oke. Minasyakwa wasuhat. Sabar itu siji, menahan mulut dari asyakwa, suka mengaduh, suka curhat. Aja seneng ngaduh, aja seneng curhat. Kejengjan bojoku ya iki. Tok niku nggih, Bu. Nggih, aja seneng mengaduh. Jangan seneng curhat kepada orang lain. Kalaupun harus mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kira-kira kalau kita suka mengadu kepada orang lain, suka curhat orang lain kepada orang lain, gue akeh rugine apa akeh untungnya? Akeh rugine? Kenapa sih dengan akeh rugine? Masa paling-paling dikawusi ya, kawus. Gina panggil. Lah mula menika mulai hari ini sabar itu menjaga mulut, jangan suka mengaduh, jangan suka curhat. Wasuh juga jangan suka muntah-muntah, marah-marah yang tidak terkendali. Bapaknya balik kerja kesel, ibunya nang omah HP-an. Kira-kira bapaknya juga mandi apa tetap balik?
Bangsul. Jadi saat kita mampu menahan mulut kita, tidak suka mengaduk, tidak suka curhat, dan tidak suka marah, mengeluarkan kata-kata yang luar biasa, itu namanya apa? Sabar. Kita bisa cium dulu. Yang kedua, habsun nafs, menahan jiwanya dari apa? Minal hazan, minal hazan, menahan jiwanya dari larut dalam kesedihan dan kesusahan. Wong murid yang pasti susah, wong murid pasti sedih, tapi jangan larut dalam kesedihan. Lanjut kepripun niku carane? Banyak istighfar, banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ahlul istighfar niku menjadi indikator al-Mustafa, indikator hamba yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah itu adalah hamba-hamba yang suka istighfar. Istighfar niku tidak sekedar budaya. Mari kita istighfar 1000 kali, 2000 kali, 10.000 kali. Bukan itu istighfar budaya. Tetapi istighfar yang Mustafa adalah menjadi habit. Habit siapa ya? Kebiasaan. Astagfirullahaladzim, ya. Duduk. Astagfirullahaladzim, dua anak kosen. Angel. Bukan ngadu sama tetangga, ngadu sama Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Mumet teman uripe ya Allah. Kayak gue caranya. Nggih? Anak apa Bu? Halo. Kan main nggih? Itu sabar. Yang ketiga, habsul jawarih minat tasyaddud wal hudud. Kita menahan tangan kita, kaki kita untuk tidak merusak berbuat semena. Apa maning nyeweki kelambi. Wonten teng Kutha Wuluh napa nyeweki kelambi? Mboten nggih? Itu namanya apa, Mbah? Namanya apa? Sabar. Sabar ada batasnya enggak? Ada. Sampai kapan? Mati. Sampai mati. Nek kurung mati esikon. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi. Sunatullah, wong murid akan diuji oleh Allah. Niku sunatullah. Tetapi barang siapa yang mampu siji menahan mulut dari suka mengadu, suka menahan jiwa dari kesedihan yang berlarut, menahan tangan dari sok ngamuk, itulah wabasyiris sabirin. Kata Allah, ki sing top markotop ya ki sabar jenengan. Sedih sunatullah, mengadu sunatullah, tapi mari Allah ngadunya. Jangan kepada siapa? Manusia. Itu namanya sabar. Siap? Siap? Penuh imannya. Yang kemarin syukur sudah dilakoni, seniki sabar sudah mulai akan dilakoni. Itulah yang memenuhi iman adalah asyukru was-sabr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Pengajian sekarangku.
bengor mandek. Rumiyin kawula janesa para janji tapi ya terus anane kaya kuwi anu 5 tembe loro kasih kemutan mboten napa. Muktamar Muhammadiyah ke-48 menetapkan Islam yang difahami oleh Muhammadiyah berdasarkan 5 karakter. Pertama adalah Islam yang bertauhid, yang kedua Islam yang kembali kepada Quran dan hadis, yang ketiga Islam yang mengajak pembaharuan, modernisasi, yang keempat Islam wasatiyah, Islam sing tengah-tengah, dan yang kelima Islam yang rahmatan lil alamin. Siji itu diulang maning setunggal berdasarkan kaping kali kembali pada Quran dan hadis. Yang ketiga modernisasi, modern Islamnya namanya pembaharuan. Yang keempat wasatiyah, Islam tengah-tengah, kudu garis keras. Yang kelima rahmatan lil. Assalamualaikum Bapak, di belakang. Assalamualaikum. Masih semangat? Bisa dimonitor? Ibu-ibu, assalamualaikum. Anu di atasnya, kumaha ada ramangnya? Kumaha ada ramang? Kamu Banjar kumaha ada ramang? Kata nama-nama. Nah, kalau lima lagi. Yang dua, pertama tadi Islam apa? Berdasarkan tauhid. Mengapa harus bertauhid? Mengapa harus bertauhid? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat, saya ini manusia kados panjenengan, kata Nabi, tetapi saya dapat wahyu dari Allah. Apa inti wahyu? Ilahukum ilahu wahid. Ini tauhid. Mau loyal kepada Allah. Jadi bahasa saya itu tauhid itu begini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Orang celingak-celinguk, wajjahtu wajhiya, aku melihat Allah, menghadapkan kepada Allah. Orang celingak, itu tauhid. Orang ayat ini menggambarkan Islam itu harga mati. NKRI harga tawar menawar. Kadang-kadang saya gemetar. Wong sing ngomong NKRI, jebulane laut bedi sertifikat. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Segara bedi patoki dipageri. Dipageri. Lha ku sing duweke sapa? Ujarku paling ngarep dewek ngomong NKRI harga mati. Jebulane Laute dipager. nyolong segara bedi. Astagfirullah. Lha kuwi sih maksudnya malah wong yang tidak mengucapkan itu dia adalah orang yang tulus, ikhlas membangun bangsa dan coba kayak ini mulai ada bahasa
apa istilahnya? Apa bahasanya? Ada orang Jargon. maling teriak Maling. jebulane maling yo jebulane Allah. Itu. Sebab yang harga mati itu hanya apa? Agama Allah. Inna dina indallahil Islam. NKRI itu kesepakatan. Terus betul? Nggih. Nanti mau sejarah berdirinya negara ini. Dari ini Pancasila kan ada 5 versi. Betul apa tidak, Pak? Betul. Versi yang apa yang namanya disepakati adalah yang sekarang. Berarti NKRI itu kesepakatan bersama. Dalam Islam yang harga mati itu hanya apa? Agama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah, lillahi namanya adalah harga mati. Nah, wong sing ora tawar menawar dengan Islam ini itu namanya tauhid. Apa Bapak Ibu? Tauhid. Kenceng almaring agamaku kenceng. Itu ayatnya. Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Jadi apa? Jadi gubernur. Gubernur Yaman. Apa kata Nabi? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Fad'uhum awwala ma tad'uhum ila tauhidillah. Hai Mu'adz, nanti kamu akan menjadi gubernur Yaman. Nang Yaman gue anus pirang-pirang agama nang. Ada agama Yahudi, ada agama Nasrani. Lah nek panjen kok dakwahlah di sana apa? Tauhidillah. Ajak mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya apa? Tauhid. Lah mula menika kenapa Muhammadiyah memilih tauhid? Sesuai dengan bimbingan Quran dan hadis. Islam yang bertauhid. Islam yang bertauhid adalah Islam yang tidak ada harga selain mati untuk agama kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam bertauhid. Nah, sekarang Islam rujuk ila kitab sunnah. Kenapa Bapak Ibu kita harus ngugemi Quran dan hadis? Kan ayatnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. In tanaza'tum fi syai'in, kemana kembalinya? Farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billah, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman. Okay? Wahai orang-orang yang Beriman. taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Taat pada pemimpinmu. Jika kalian terjadi perselisihan, bagaimana caranya? Farudduhu ilallah. Sudah kembali kepada Quran dan hadis. Kembalilah pada Quran dan hadis. Nah, itu juga perintah. Kenapa kita keroyo-royo harus berpegang pada Quran dan Hadis. Rasulullah menjelang wafat, Bapak Ibu, jenengan nyenjang nek ajeng wafat. Orang-orang itu cekek. Ini hebatnya. Rasulullah menjelang wafat itu punya firasat. Maka dia banyak berwasiat. Kira-kira ngenjang nek ajeng wafat ada ajeng wasiat mboten? Ajeng wasiat apa mboten? Wasiat. Kemudian wasiatnya apa? Kae sing padon, gua anak sing barep, ya. Kae sing kana nggo Anak lanang. adine, tokone nggo. Bontote. Begitu, Bu? Beda dengan para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya banyak dia mengeluarkan wasiat, di antaranya as-salah aja pada kelalen salat. Itu wasiat Rasul menjelang wafat.
Dan ada satu hadis sahih yang oleh para riwayat dikatakan sebagai tonggak keberhasilan apa? Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada. Aku tinggalkan buat kamu dua ajaran penting. Jika kalian mau berpegang pada ajaran ini, lam tadillu abada. Selamat uripmu, tidak akan pernah cilaka uripmu. Napa ya Rasulullah? Alkitabu was sunnati. Kitab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu, kenapa Muhammadiyah memilih ar-rujuk ilal kitabi wa as-sunnah. Jelas nggih? Jelas mboten? Jelas. Tembe pira mau niku? Nah, sekarang tambahannya. Jame wis arep jam 11. Ngebut. Yang ketiga apa tadi? Pembaharuan. Nah, ini nanti Bu Kepala Desa bisa nyontoh cerita Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini nalikane diutus oleh Kanjeng Nabi kemana? Ke Yaman. Itu Mu'adz bin Jabal diwasiati oleh Rasulullah. Kaifa taqdi? Wahai Mu'adz, bagaimana kamu akan mengatur masyarakat Yaman? Apa kata Nabi? Aqdi bi kitabillah. Nek mekaten Kanjeng Nabi, saya akan ajak masyarakat kembali kepada kitab Allah. Fa ilam takun, saumpama nang kitab Allah teng Al-Qur'an boten nonton. Fa aqdi bi sunnati Rasulillah. Saya akan ajak kembali kepada sunnah Nabi. Fa ilam yakun, tapi nang Quran oranana, nang hadis oranana, kaya dene apa? Berkicot. Berkicot niku ngertos panjenengan? Tos. Berkicot apa nih? Keong. Berkicot ngertos? Jenengan niku nek gunten teng Al-Qur'an nggih mboten wonten berkicot. Teng hadis nggih mboten wonten. Hukumnya apa? Lah kepripun jenengan? Halal mboten niku? Halal mboten niku? Berkicot kok halal mboten niku? Haram. Ayo, itu luar biasa nilainya lho, mahal harganya lho. Sate bekicot, nanti mirang panjenengan? Nate. Larang lho dari lho. Haram. Nang Quran ora ana, Bu. Teng hadis juga mboten nonton. Hukumnya apa niku? Halal apa haram? Haram. 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 Itulah disinilah peluangnya istihad modernisasi. Ketika Al-Quran tidak berbicara, hadis juga tidak berbicara, lalu apa kata Mu'adz? Ajtahidu. Saya akan berusaha dengan kemampuan akal sehat dan ilmu menentukan suatu hukum. Nah, kira-kira menurut Merden niki bekicot niku dihukumin apa niku? Haram. Haram atau halal? Haram. Kepripun niki, Bu? Berkicot niki halal atau haram? Haram. Menjijikan. Boten nonton. Kita mriki waktu begitu nonton. Apa nggih? Pakai kata. Hukumin apa? Umpan bebek. Inilah. Ajtahidu. Butuh kita inovasi hukum. Ini namanya ijtihad. Dasar yang paling utama dalam Mu'adz bin Jabal. Saya akan beristihad nek pancen Quran ora nana, hadis ora nana. Disinilah hebatnya Perserikatan Muhammadiyah, mau berinovasi dalam menentukan. Tidak mengatakan wallahu a'lam, yang wallahu a'lam piye, kira dari larang Kang. Wallahu a'lam ya harus ditentukan harganya. Nyun sewu kados dene Muhammadiyah menentukan hukum bunga bank. Gini Bang nggih? Nggih. Mpun nate jenengan maos mireng bunga bank niku hukumnya apa? Riba. Bedanya bunga bank dengan bunga desa apa?
desa ya kan. Bunga desa cantik. Kalau bunga bank, bunga bank nekek. Terus ya, Muhammadiyah membahas bunga bank sejak tahun 36. Mulai dereng. Dereng? Masalah. Nah, Nahdlatul Ulama membahas bunga bank sejak tahun 28. Jadi lebih awal NU membahas bunga bank daripada Muhammadiyah. Bunga bank itu gonta-ganti. Pernah boleh bersyarat, pernah tidak boleh. Boleh lagi setelah tahun 2006 Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan bunga bank hukumnya haram karena sama dengan riba. Soal doyan apa ora urusan dewek. Nggih napa nggih? Jadi dinamis sekali. Karena Quran tidak membahas bunga bank. Di Quran hanya riba adanya. Hadis juga riba. Bunga bank tidak ada bahasannya, maka di sini dibahas oleh Perserikatan Muhammadiyah. Butuh waktu lama dari tahun 36 baru sampai tahun 2006 selesai clear. Jadi ceritanya bunga bank dinobatkan disamakan dengan apa bu? Dan bunga desa. Nah, ini ceritanya. Itu ijtihad, ada inovasi. Hebatnya. Nah, di sini lebih dahsyat lagi Rasulullah mengatakan innallaha yab'atsu ala kulli mi'ati sanatin man yujaddidu amra diniha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus aben-aben 100 tahun. Aben-aben sini apa nggih? Tiap-tiap 100 tahun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus tiap-tiap 100 tahun siapa? Man yujaddidu, orang yang mau memperbaiki, mengurus agamanya. Man yujaddidu lidiniha. Nah, ini penting. Jadi di perserikatan ini senantiasa akan dikoordinir. Siapa? Orang-orang yang selalu berinovasi dalam menentukan hukum-hukum agama. Nah, ini yang disebut apa tadi Bu? Tajdid, pembaharuan. Mula menika dalam kita berorganisasi jangan monoton. Harus apa Bu? Harus inovatif, harus modern, kreatif. Contoh misalkan dendene panen jagung, nggih napa nggih? Dendene panen pari, nggih napa nggih? Tapi panen jagung ada yang dibuat makanan A, ada yang dibuat makanan B, ada yang dibuat makanan C. Harga jualnya lebih mahal, hasilnya lebih bagus. Nggih napa nggih? Panen iwak, tengeri wonten iwak mboten? Iwak napa tengeri iki? Cair. Ramen. Kudu iwak gantungan, iwak ketewel. Enggak. Dendene iwak yang satu dibakar, nggih napa nggih? Yang satu digoreng, yang satu dipecak, nggih napa nggih? Nek jenengan ken milih ingkung, ayam goreng, ayam bakar, milih sing pundi? Kabeh. Itu inovasi. Ulangi lagi saya, Bapak Ibu, ini inovasi namanya, pembaharuan, modernisasi. Ini ayam nggih, diingkung, digoreng, dibakar. Mbah-mbah badhe milih sing pundi, Mbah? Ingkung. Bapak-bapak bakar. Ibu-ibu Goreng.
rica-rica. Wah, tintin ayam gini Bang nggih? Ada rica-rica ayam, ada ingkung ayam, ada ayam bakar, ada ayam. Rata-rata ajeng milih sing pundi niku? Nek kula milih ingkung. Kenapa? Buket. Jadi kita tidak boleh kemudian resistensi, menolak. Ingkung itu kan menu, gini Bang nggih? Pikirannya ingkung itu nyajeni, itu makanan terlezat sekarang itu ingkung. Karena apa? Sedina digodhog karo pengajian kok cerita godokan pitik. Nah ini gambaran adanya apa? Inovasi. Tajdid, pembaharuan. Nang kene ayam goreng, nang kana ayam bakar, mengenah ayam goreng. Sekali-kali ngingkung ke. Gini Bang nggih? Nggih. Tidak tanggung-tanggung, ingkung wedhus. Ya mesti tahu umroh tadi ya. Jangankan kambing guling, sapi guling bean. Gini Bang nggih? Nggih. Nek jenengan nyimpen umroh, dari pesen apa ingkung wedhus, apa ingkung onta. Nah, jenengane nasi mandi. Wow, senampan niku pengajian kok cerita panganan. Ini inovasi. Jadi kita selalu ada pembaharuan. Menyenangkan, menggembirakan. Orang ke zaman kuno tekan siki ayam goreng bae. Boleh apa tidak? Boleh. Cuman tidak inovasi. Itu tajdid. Tetapi tajdid yang dikembangkan Muhammadiyah dalam hal muamalah, bukan tajdid agama. Agama sudah paten. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Sudah. Agama jangan diotak-atik. Sholat 5 waktu jangan diotak-atik tadi. Gini apa nggih? Sholat sunat sudah jelas. Orang usah nambah-nambah. Kadang-kadang kan masyarakat kan nambah-nambah. Sunnahnya sudah ditentukan oleh Rasul, wajibnya ditentukan oleh Rasul, puasanya ditentukan oleh Rasul. Orang usah nambah, orang usah ngurangi. Kok anak puasa kiye, anak puasa kiye, anak puasa kiye. Wih jare sapa? Itu jare kulak, jare adol. Bisa. Agama sudah paten. Tetapi urusan keduniaan baru kita ada pembaharuan. Nah Muhammadiyah ini pembaharuannya bukan di agama, tapi di muamalah dunia. Paham? Paham. Ini paham Muhammadiyah seperti ini. Mulane kadang-kadang orang bingung ki Muhammadiyah jane kepriwe jane, lha kepriwe sing tahu nek urusan kiye ora, tapi nek urusan kiye maju. Ya karena kita pada berbeda pandangan. Urusan agama, religi, full itu urusan Allah dan Rasul. Tidak bisa dikotak. Tetapi urusan muamalah duniawiyah kita memang harus selalu inovasi dan kreasi. Paham nggih? Jadi yang ketiga niku tajdid, pembaharuan. Apa yang diperbaharui? Muamalah dunyawiyah. Zaman semanten wong sekolah niku ngariung niku muter. Ini ustadznya, gurunya muter teng pundi teng masjid zaman semanten. Zaman siki wong sekolah kan tidak di masjid, nggih apa nggih? Nggih. Sudah punya kampus, sudah punya pesantren, punya sekolah. Itu modernisasi. Dan juga dalam hal-hal yang lain banyak sekali yang harus kita modernkan. Termasuk Muhammadiyah sekarang ini sudah melahirkan apa yang disebut alif net. Jadi ngesuk jenengan ajeng langgaran internet tuku mari Muhammadiyah, namanya Pak Ibu alif net. Termasuk Muhammadiyah sudah memproduksi AC bermerek Muhammadiyah. Kok bisa Pak? Siap-siap ganti boten itu AC-nya
Siap. Produknya siapa? Muhammadiyah. Udah kuat sekarang itu di pasar kan udah mulai. Termasuk jaringan internet itu sudah punya Muhammadiyah. Jadi kan sing biasanya nang langganan kemarin home industri, home. Besok langganan ke Alifnet. Punya siapa? Punya Muhammad. Keren buatan. Keren buatan. Keren. Bila mana Muhammadiyah kayak motor merek. Sekarang yang sedang dipasarkan itu dengan inovasi, dengan tekstilnya, Muhammadiyah sudah memproduksi dua. Satu, jaringan internet. Yang kedua, apa tadi? AC. Kedua-duanya adalah produksi Muhammadiyah. Bayangkan berapa pelanggan itu. Kalau warga Muhammadiyah ada 30 juta. Jadi begini, paling gampang gini. Caranya warga Muhammadiyah sih berapa jumlahnya? NU dulu berapa? NU 90 juta, Muhammadiyah 45 juta. Itu paling gampang ya. Jadi anggaplah kita separuh dari NU. 45 juta arep langganan Alifnet kabeh. Aku ora duit ini begini. Pak. Ini tasdid pembaharuan dalam skala luar biasa. Apalagi Muhammadiyah Jawa Tengah ini luar biasa sekarang. Jadi diharapkan setiap kecamatan harus punya industrialisasi, bergerak di bidang produksi yang ada income-nya. Kira-kira Merdentim mau produksi apa kira-kira? Kelengkeng Merden. Oh yang dikit kelengkeng itu ditunggu kok. Baru nanam. Nembe nandur. Oh nembe nandur. Itu inovasi, itu yang namanya pembaharuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30. Ini menarik bicara pembaharuan. Ketika orang lainnya si turu bae, Muhammadiyah sudah mulai otak-atik, mulai modern dalam segala hal. Kaget. Muhammadiyah gawe internetnya. Muhammadiyah produksi apa? AC dewek. Nyong AC alam bae. AC alam itu adalah AC apa? Alami. Mereka apa? Pajero. Panas jaban jero. Jenengan masih mobil nggih, ana Pajero. Temen tuh Pajero iya, nah panas jaban jero. Ora kenal sene mobil. Kasih. 3 nggih. Pas. Yang keempat. Nomor yang keempat. Islam tengah-tengah. Wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu apa? Syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahid. Wasata. Pada suatu saat ya, nih. Pada suatu saat Nabi mengatakan begini, bu'ithtu bil hanafiyyatis samha. Saya diutus oleh Allah. Ya, Nabi sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya diutus oleh Allah. Pertama adalah al-hanafiyyah, agama yang tegak lurus tapi toleran. Hanafiyah itu agama tegak lurus tapi toleran. Nah, apa bedanya? Urusan agama ora jeringat, ora bisa tauhid. Tetapi tolerannya apa? Ya sudahlah, dengan punya pendapat yang berbeda. Kados dene ngenjang Muhammadiyah badhe memulai apa? Puasa Ramadan tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret. Orang jeringat. Siap. Yes. Itu tauhid namanya. Jelas ya? Di kabupaten kapan Bu?
Lah yo unta ini kan apa dia lah nuduh bae lah. Lah warga Muhammadiyah kowe si ciringah. Siap Ibu? Siap apa? Kapan? 1 Ramadan. Orang ciringah? Lu kok bisa merasa kaget? Biasa nang Indonesia kie puasa ana 5, puasa Satariyah, puasa Naqsyabandiyah, puasa Muhammadiyah, puasa negara, puasa aboge. Ana 5, ki beda-beda Pak. Biasanya sing paling pertama Satariyah. Wal gosip. Ngisore sinten? Naqsyabandiyah. Ya punya cara sendiri. Nah, biasanya yang ketiga Muhammadiyah. Baru pemerintah. Terus sinten lagi? Aboge. Jadi kita toleran. Yang gimana lah. Walakum a'malukum walana. Saya punya keyakinan. Siap? Siap. Muhammadiyah berkeyakinan tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret. Ini ngencang bisa kaget dengan bisa-bisa pemerintah disit tembedek puasa. Sing biasanya kan kita dulu nggih. Suatu ketika nanti dengan kalender Hijriah global tunggal ini bisa-bisa pemerintah disit puasa. Jadi Muhammadiyah urung puasa, ya iyalah. Karena apa? Sidang isbatnya tidak di Jogja, yang sekarang kemarin di Yaman. Sidang isbatnya nggak di Jogja, ukurannya di Yaman. Besok lagi di Turki, besok lagi di Amerika, terus ketemu berubah-ubah karena mencari titik yang paling tepat. Nah, alhamdulillah, sing arep puasa ngenjang tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal 1 Maret itu ada 60 negara dari 150 negara. Hampir separuh ya. Jadi orang usah celingap. Siap? 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 Yes. Gue punya prinsip gitu. Tetapi tetap toleransi. Ya sudah, yang lain melu Satariyah ngimo. Oh, ya sudah, yang lain ikut Naqsyabandiyah. Lagi mau. Kita Muhammadiyah punya prinsip karena menggunakan prinsip kalender Hijriah global tunggal. KH begitu. Wasatiyah. Innama bu'ithu bisamhah. Al-Hanafiyatu samhah. Itulah Hanafiyah. Urusan agama nggak bisa ditawar-menawar. Nggak bisa. Meskipun blok. Gini apa nggih? Kadang-kadang itu masyarakat itu moral. Nyungus dua keyakinan. Dan keyakinan kita dasarnya apa? Quran dan hadis. Samhah, punya rasa toleran. Nggak pernah Muhammadiyah itu nguyek yang lain. Nggak pernah Muhammadiyah itu merasa paling benar sendiri. Muhammadiyah selalu mengedepankan argumentasi yang jelas dapat dipertanggungjawabkan. Ki bener apa jenengan sih? Bener mboten sih? Kok maksudnya yo nang pengajian tok. Punya sikap yang jelas, sikap yang tegas dalam rangka menentukan keyakinan, tetapi tetap toleransi, terbuka. Itulah yang namanya tadi apa? Jangan sampai Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngendika, halakal mutanatti'un, cilaka wong-wong sing ekstrim. Bapak Ibu, ekstrim. Jadi paham agama sekarang ini ada 3.
faham agama ekstrim, faham agama sekular, dan faham agama tengah-tengah. Yang kita pilih yang tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim. Kan ada kita paham betapa ekstrimnya dalam memberikan satu keputusan. Tetapi ada juga yang tasahul, sangat liberal. Apa-apa ulih, gini apa nggih? LGBT juga? Oleh LGBT napa? perkawinan L napa? laki-laki. Hah? Longsor. G apa? Baik. Gempa. B apa? Banjir. T apa? Tsunami. LGBT singkatan tadi apa, Bu? Lesbian. G-nya gay. B-nya bisek. Bisek kuwi lanang wadon doyan. Lanang wadon Goyang. wong lanang doyan wong lanang, wong lanang doyan wong wadon. Lanang wadon doyan. Namanya apa? Bisek. Lebih parah itu. Kalau lesbian wong wadon hanya doyan wong wadon. Gay wong lanang doyan wong Lanang. tapi kalau bisek lanang wadon bertawari doyan mereka. T itu tsunami, karena tsunami itu depannya T. Jadi LGBT, lesbian, gay, bisek, dan tsunami itu akan mendatangkan banjir, longsor, gempa, banjir, dan tsunami. Paham? Paham. Paham badan? Paham. Ngeri itu, ngeri itu. Paham? Oke? Tetapi kita bukan kaum yang seperti itu, yang Sekuler. Amerika saja sekarang di bawah Donald Trump sudah mengatakan di Amerika hanya ada 2 jenis, laki dan perempuan. Makanya orang-orang LGBT di Amerika pindah maring Eropa karena apa? Tidak dapat ruang. Lah kok Indonesia yang katanya mayoritas Islam kok Arab mengesahkan LGBT? Niku kepripun Bapak Ibu? Digelito bae itu. Nikah beda agama. Nggak bisa, nggak. Kalangan sekular. Ada kalangan yang ekstrim, ada kalangan yang tetapi Muhammadiyah di tengah. Namanya apa? Wasatiyah. Karena Rasul sudah mengatakan, saya diutus ke dunia ini membawa ajaran wasatiyah. Apa? Tegak lurus tapi toleran. Toleran itu apa? Menghargai dan menghormati pendapat orang Lain. Siap menjadi orang yang wasatiyah? Siap. Siap? Siap. Terakhir, boleh mendan bengong? Oke, sajene urung diombe. Bismillahirrahmanirrahim. Niki napa niki, Bu? Niki? Iki gawe yor tapi enak. Bismillah. Beda apa ya? Jambi-jambi kan ini. Kan setunggal. Yang terakhir apa tadi? Rahmatan lil alamin. Ini yang menarik. Implementasinya itu nanti yang menarik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan begini, ya Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hai Muhammad, Allah mengutus kamu itu bukan untuk marah-marah, bukan untuk ngamuk-ngamuk, bukan untuk melaknat,
tetapi rahmatan lil alamin. Kamu harus menggembirakan dan membahagiakan. Itulah kenapa slogan Muhammadiyah, Islam yang menggembirakan. Bahasa Qur'annya rahmatan lil alamin. Paham Bapak Ibu? Oh, jadi Islam yang menggembirakan itu artinya Islam yang rahmatan lil. Wonten sebuah hadis, nanti panjenengan saged maos wonten ing kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Mbok nate maos napa dereng? Dereng. Sakniki maos. Kitab Adabul Mufrad, babnya bab al-la'an. Imam Bukhari mencatat sebuah hadis sahih. Suatu ketika sahabat saking gemledeke. Gemledek napa, Bu? Marah. Gemledek napa, Bapak? Gemledek. Marah. Bahasa Indonesianya saya nggak menemukan. Para sahabat saking gemledeknya. Lalu sahabat datang kepada ya Rasulullah, baginda Rasul, kami itu gemledek banget, gemledek. Lah kenapa sih? Sudahlah, gemledek saya. Kalau saya pakai kalau kafir kayak, kuras gitu, kurang ajar temenan. Tolonglah Rasul, berdoalah kepada Allah. Men wong kuras rembuk kabeh. Cok begitu mboten jenengan? Nek gemledek. Gini apa nggih? Nggih. Wong nek gemledek jangan ora tertahan nggih. Sekenyu-kenyu wae ngomong gini apa nggih? Nggih. Kurang ajar. Kurang ajar. Sama para sahabat pun ternyata seperti kita. Kadang-kadang Gemledek. datang kepada Rasul, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah. Men wong Quraisy hancur semuanya, kurang ajar mereka. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Kira-kira apa jawaban Nabi? Ayo, apa kira-kira jawab Nabi? Ketika para sahabat pada gemledek, Nabi menjawab, lastu ub'atsu la'anan wa innama bu'atsu rahmatan. Nyun sewu, nyun diutus nang Nabi bukan untuk pelaknat. Dan si pada sabar ya. Maaf, nyong diutus nang Nabi bukan untuk menjadi seorang pelaknat, walakin rahmatan. Saya diutus oleh Nabi membawa kabar gembira. Di luar dugaan, para sahabat bergembira pol-polan, malah Nabi ngedem-demi yang sing sabar ya. Nyong diutus oleh Allah bukan untuk melaknat orang. Nyong ngerti mereka itu jahat sama kita, tapi nyong moh mendoakan mereka hancur. Nyong kepengen mereka selamat. Kita doakan mereka menjadi orang selamat. Nek rika kepriwe? Nek jenengan kepripun? Ini yang harus kita contoh. Takbir. Serbu. Ki pengajian men, bukan nyerbu orang. Kalau di medan perang oke, takbir, serbu, ki pengajian. Rahmatan lil alamin. Muhammadiyah mengadopsi hadis ini sebagai bahan dakwahnya, yakni Islam berkemajuan, menggembirakan. Bahasa Qur'annya rahmatan lil alamin. Kan Nabi sudah menegaskan, maaf, saya diutus oleh Allah bukan menjadi pelaknat. Nyomoh ndok namung Cina kemoh nyomoh. Tapi saya akan mendoakan mereka supaya selamat dari api neraka. Ini seperti kisah ketika baginda Nabi SAW hijrah ke Taif waktu itu. Taif nggih? Sinten sing pun nate ke Taif?
Ayo sinten sing pun ate ketoke ngenjang barbatan derek kula bayar tapi bayar promosi. Insya Allah Bapak Ibu, nanti lebaran 10 hari saya mau berangkat bimbing umroh ke Mesir, terus ke Madinah, ke Mekah, Bali. Sinten ingkang badhe tumut ngajung bayar. Bayar murah. Tell me please. Apa tell me please apa Mbak? Saya. Kapan mangkate? Lebaran 10. Catat nomor HP-nya, catat. Catat nomor HP-nya, catat. 081 catat 081 128. Ulang lagi 081 128 777 777. Saya ulangi lagi cepat. 081 128 77774. Nuwun sewu kuning ajeng kuning aku ndarung-ndarung nggih. Awan mawon nggih. Soal jaman semanten Bu, jam 12 ada ibu-ibu telepon, bingsek-bingsek nangis. Kadang-kadang jam 3 telepon ibu-ibu. Sing risik sinten? Sing nang pinggirku. 10 dikit. 10 digit. Nomor ini saya beli tahun 1999. Regane 2 juta. Iya. Siki didul mau 20.000. 10 digit. Zaman semanten regane pinten Bapak Ibu? 2 juta. Tapi kulo gratis. Sebabnya apa? Kulo anggota DPRD di gratis sama pemerintah. Alhamdulillah. Ini korupsi mboten nggih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Zaman semanten kulo tasih njekong teng DPRD zaman semanten. Diwai nomor cantik. Kali bunga desa cantik pun jadi nomor. Tapi kulo nggih boten ngertos sing duitan endi nggih boten ngertos. Astagfirullahaladzim. Tapi sebaik kita sih 081 128 77774. Pitune 3 nggih. Call me please. Tapi jangan malu-malu ya kalau telepon ya. Siap aja. Insyaallah batas benar. Tapi ada juga berita informasi yang kepengen haji umroh haji cepat, sing VIP maupun sing biasa. Nek sing biasa cukup 145 haji biasa. Syaratnya jenengan wis daftar haji 2 tahun. Saya percepat. Ora usah nunggu 30 tahun. Ora usah nunggu 10 tahun. Ora usah nunggu 15 tahun. Siki esi bisa melak sedang tapi sinkronatus hari ini. Alhamdulillah setiap tahun saya angkatkan umroh dan haji plus haji reguler, nggak ada yang ngantri. Sing penting jerbasuki bayar Bu. Insya Allah ya. Mau cerita apa ya? Rahmatan lil alamin. Nah Taif, nah itu Taif juga. Taif itu daerah pegunungan.
Zaman semanten wonge keras-keras. Nalikane Kanjeng Nabi hijrah ke Thaif itu dibrengkolangi. Terus brengkolangi mboten nasi melotas. Jadi Kanjeng Nabi dakwah nasi melotas. Kula dakwah disangoni minum nunggang mobil ber-AC. Zaman Nabi pelaku serampangi wong ngasih benten mboten benten kayane kulo diserampangi dengan bah. Tapi apa yang dikatakan Nabi? La, wahai Jibril, jangan dihancurkan. Saat itu Nabi Muhammad karena protes dia duduk termangu-mangu, ya Allah, inilah rintangan dakwah. Aku serahkan kepada Allah. Sabar. Mengadunya kepada siapa? Allah. Jadi jangan mengadu kepada orang, ya. Ya Allah, ya Allah. Jibril datang, ya Muhammad. Apa ahliku ahlal Yaman? Apakah kami akan hancurkan mereka semuanya? Qala innahum qaumun la yaqulun. Jangan. Orang Taif itu orang yang urung ngerti agama. Jangan dihancurkan. Kira-kira jenengan kepiye? Remuk kenapa ora kira-kira? Remuk kenapa sekalian? Nggih napa nggih? Itulah rahmatan lil betapa punya hati yang sangat lapang dan sangat lembut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Komplit dikumpul, mboten beutang gula pun 5. Nggih napa nggih? Nggih. 5 apa 4 ya? 5. Setunggal apa? Langen kok. Apa? Kaping kali Quran. Ketiga tajdid atau pembahasan. Yang keempat wasatiyah. Yang kelima bis gari diimplementasikan, dilakukan di masyarakat. Muhammadiyah hadir bukan gawe suntek tapi gawe bahagia. Contohnya Muhammadiyah inovatif, kreatif, selalu mengadakan pembahasan di bidang muamalah dunia. Tetapi urusan agama koma di koma sudah paten, ora bisa dirubah. Ini risalah Islam bergema juang. Ini membahagiakan sekali. Dari 5 dasar tadi kalau kita kerjakan, ini intisari agama yang dibawa oleh sinten baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebahagiaan yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Menjelang Ramadan 1 bulan lagi nggih. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menghantarkan kita untuk berpuasa Ramadan, bersiam Ramadan. Karena apa Bapak Ibu? Ramadan termasuk urat nadi Islam. Ibnu Abbas mengatakan, "Iryul Islami thalathatun." Urat nadi Islam telu. Siji syahadat, loro salat, 3 puasa Ramadan. Wa man taraka ihdahunna faqad matal Islam. Sing sapa wonge meninggalkan siji bae, apa salate, apa syahadate, apa puasane, maka matilah Islam itu. Nggih? Karena syahadat, salat, puasa Ramadan itu dibuat semua orang bisa. Sing ora bisa kan nafsune, nggih napa nggih? Kayane tak urungan cerita kayak mati gara-gara puasa Ramadan. Mbok nonton teng mriki napa? Dereng. Nonton nggih? Dereng. Paling-paling dikakencoten ya wajar. Wajar. Jadi Allah sudah membuat mampu orang untuk melaksanakan itu. Itu termasuk urat nadi Islam. Jadi jangan pernah ditinggalkan. Siji syahadat, loro salat, 3 puasa Ramadan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memudahkan kita dan memberi kekuatan kita bersama-sama. La haula wala quwata illa billah. Dan kita akan memasuki Ramadan sebentar lagi mengharap ridho Allah. Radiyatan marhiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di akhir tausiah ini mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan taibin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر. اللهم تقبل منا دعاءنا وعبادتنا واجمع عملنا. ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Billahi fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Kiai Haji Habib Huzali atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dan senantiasa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah keseluruhan dari acara pada hari ini. Kami selaku pembawa acara dan panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kami selaku pembawa acara dan panitia mohon maaf terlebih jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Jangan makan dewek.